temenin sama dia treatment. Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai seorang perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anak gue selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya jadi diperbaharui aja. Bukannya membaik, kini hubungan Nikita Mirzani dengan putri sulungnya, Laura Mezani Naseru atau yang akrab disapa Loli, justru semakin memburuk. Ya, Niki seolah tak ingin mengetahui soal putrinya itu. Bahkan, wanita yang akrab disapa dengan panggilan Nyai itu mengaku tak peduli perihal kepulangan Loli yang kembali ke Indonesia. Dengan tegas melalui akun Instagramnya, Niki menekankan bahwa ia hanya memiliki 2 anak, yakni Aska dan Arkana. Dan Loli tak termasuk di dalamnya. Bismillah. Assalamualaikum kepada teman-teman, rekan, dan sahabat. Saya Nikita Mirzani tidak ingin lagi disangkut pautkan dengan Loli. Saya dan Loli sudah tidak ada urusan dan keterkaitan dalam hal apapun. Apa yang dilakukan oleh Loli adalah tanpa sepengetahuan saya dan bukan lagi tanggung jawab saya. Anak saya hanya 2, Aska dan Arka. Saya sudah tidak pernah lagi komunikasi dan bertemu dengan Loli sampai detik ini. Dan tidak ada niatan saya untuk bertemu Loli lagi. Tolong hargai dan hormati keputusan keluarga saya. Untuk Loli atau orang yang sedang berurusan dengan Loli, jangan pernah lagi sebut nama saya. Apabila itu masih dilakukan, maka saya akan mengambil tindakan tegas atau hukum. Terima kasih. Happy long weekend semua. Ujar Nikita Mirzani dalam unggahan Instastory-nya. Lantas, apa yang membuat Nikita segitu murkanya dengan Loli? Tak selesai sampai di situ, Nikita Mirzani bahkan telah menghapus Loli dari tanggungan asuransi hingga hak waris yang tadinya menjadi hak bagi Loli. Dalam unggahannya, Niki memperlihatkan selembar surat yang berisikan nama ahli waris. Padahal sebelumnya tercantum nama Loli yang akan mendapat warisan paling besar, yakni 40%. Sementara 2 anak laki-lakinya masing-masing mendapat 30% dari harta yang dimiliki Nikita Mirzani. Terbukti, saya sudah menghapus nama Loli dari ahli waris dan tanggungan asuransi saya, ujar Niki. Diketahui pada tahun 2021, Nikita Mirzani dikabarkan memiliki kekayaan kurang lebih dari 1,3 triliun. Jika dikalkulasikan dari harta yang dimiliki Niki, Loli harusnya mendapat kurang lebih 500 miliar dari kekayaan sang ibunda. Lantas, benarkah keputusan yang dibuat Niki sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat? Mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu kan. Jadi saya tuh sekarang bukan sedih tapi saya kasihan gitu kan. Kayak ini anak butuh pertolongan secepatnya. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri siapa yang mau bantu? Ya kan, sekalinya ketemu orang baru, orang barunya mensupport kehaluannya juga. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak. Supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang, ya udah. Sebetulnya dimulang murka juga enggak sih sebetulnya.
Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini, Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini, gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat, gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua, mana ada sih seburuk-buruknya orang tua anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya, kan nggak ada, gitu kan. Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri, ya itu kan risiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi, gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai anak perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anak gue selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ahli waris dia sudah nggak dapat, asuransi sudah disetor. Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Siap. Nanti tunggu lihat gue mati aja lah. Nanti siapa yang dapat. Karena apa, ada warisan. Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan hutang. Meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga. Jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya, gitu kan. Diurus. Kalau gue nggak ada, gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya. Maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja gitu. Tapi sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti aja lah gitu. Komen lah itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Ya kalau itu kan memang namanya pendewasaan diri. Kita kan namanya hidup kan makin kesini kan makin belajar dari apa yang pernah kita ambil ternyata salah gitu kan. Ya kalau kayak gitu sebetulnya memang aslinya Nikita Mirzani ya memang seperti itu, nggak mau bikin masalah, nggak mau yang gimana-gimana. Kayak gini hidup tentram 12 bulan ini ternyata lebih mengasihkan gitu, nggak pusing, kepala nggak migrain, gitu, lebih fokus. Kepulangan Loli ke Indonesia belakangan menjadi sorotan lantaran ia justru disambut oleh sang kekasih Fadel Bajide. Ia dalam beberapa unggahan yang beredar terlihat Loli dan Fadel langsung unjuk kemesraan. Yang mana putri dari Nikita Mirzani itu baru saja mengunggah kebersamaannya dengan Fadel saat dirinya sedang melakukan perawatan pada wajahnya. Namun, kisah cinta mereka tak semulus apa yang dibayangkan setelah Nikita selaku ibunda dari Loli nampak tak setuju dengan hubungan yang dijalin oleh anaknya itu. Lantas, seperti apa reaksi Nikmir melihat keromantisan Loli dengan Fadel? Temenin sama dia treatment. Muka aku habis tabokin. Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Kalau pada akhirnya ada orang tua yang
belum menerima kekasih anaknya, seringkali karena faktornya si orang tua punya perspektif sendiri nih dalam melihat atau menilai pacar si anak gitu, yang mungkin berbeda perspektifnya dengan si anak. Rasa tidak suka ini akan semakin membesar kalau memang tidak ada komunikasi atau keterbukaan gitu ya, atau anak mengkomunikasikan, ini loh ma alasan-alasan aku menyukainya, alasan kenapa aku membutuhkannya menjadi pasangan atau kekasih, ini loh alasan-alasan kenapa aku naksir sama dia gitu ya, atau apa sih yang sebenarnya aku butuhkan dalam hidup ini sehingga aku ternyata merasa lebih nyaman dengan dia. Nah ini kalau tidak dikomunikasikan, maka pada akhirnya masing-masing kan jadi punya atau berpegang pada perspektifnya masing-masing gitu ya, yang pada akhirnya si orang tuanya jadi makin melihat dengan cara yang berbeda dan mungkin dianggapnya juga salah, begitupun anak melihat dengan cara yang berbeda dan mungkin dinilai juga salah oleh orang tuanya. Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6. Saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau suatu saat dia balik ke Kaniki, maksudnya minta maaf ke mamanya gitu Kak, apa yang akan kamu lakukan Kak? Iya, sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anak ini kita Mirzani gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Enggak, kalau bisa ya jangan pulang karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan, apa nanti yang akan diomongin. Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang 1 seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Ini cuma butuh ketemu, lalu ngomong ngobrol nyaman dari hati ke hati gitu ya, antara anak dan orang tua untuk saling mengungkapkan apa sih maunya mereka masing-masing, saling jujur, saling terbuka, dan saling menghargai, tepatnya gitu. Karena biar bagaimanapun semakin besar anak ini kan mereka pasti punya kebutuhan sendiri, punya rasa ingin dihargai, ditoleransi, dianggap sebagai makhluk dewasa yang juga punya otonomi. Setiap orang tua pasti memang punya cara masing-masing dalam mengasuh ya anak-anaknya gitu. Karena kadang-kala orang tua merasa saya sangat paham sekali karakter anak saya, maka saya akan menempuh jalan yang menurut saya paling tepat untuk saya berlakukan kepada anak saya gitu. Hanya saya sayangkan saja pada saat berkonflik dengan anak, ada baiknya kita mesti tetap menjaga batasan-batasan atau hal-hal yang sekiranya tidak terlalu dipublish. Biar bagaimanapun anak yang sudah besar, kategorinya sudah masuk di dewasa awal atau remaja akhir ya, itu kan mereka juga punya privasi, ingin sedang membangun kehidupan pribadinya sendiri gitu. Alangkah baiknya jika kita sikap-sikap yang dilontarkan oleh orang tua juga harus tetap berpegang atau berpedoman bahu untuk menghargai si anak tersebut gitu. Pastikan bahwa sikap atau kata-kata yang kita lontarkan sebagai orang tua sebagai bentuk penghargaan terhadap privasi dan kehidupan si anak, terhadap pilihan-pilihan si anak gitu ya. Jadi pastikan bahwa yang disampaikan oleh orang tua juga jangan sampai terkesan memang membongkar aib anak gitu ya, karena biar bagaimanapun nanti masalahnya tidak selesai tapi justru akan menimbulkan permasalahan baru yang pastinya akan semakin membuat hubungan antara orang tua dan anak makin renggang dan menjauh. Bisa jadi selama ini terlihat harmonis, terkesan harmonis karena anak tidak memiliki daya untuk melawan gitu ya.
dia menekan perasaannya, kebutuhannya hanya sebatas agar segala kebutuhannya terpenuhi oleh orang tua gitu ya. Tapi lalu pada saat diberikan kesempatan untuk bisa bebas gitu ya, punya otonomi, maka si remaja ini lalu menunjukkan rasa berdayanya, rasa ingin rasa otonominya gitu ya, untuk lebih mandiri mengambil keputusan, bertindak gitu ya, atau bersikap. Nah, ini yang seringkali bisa jadi membuat orang tua juga kaget gitu. Kok tiba-tiba anak aku yang semula nurut, kok tiba-tiba melawan gitu. Padahal bisa jadi ini muncul karena memang selama ini tidak ada dialog. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.